Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah ya, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada hari ini Ibu Erni akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita akan bernyanyi dulu. Nabi Muhammad, anak Abdullah, ibunya Aminah, lahir di Mekah. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, nabinya manusia di seluruh dunia. Baiklah teman-teman, sekarang mari sama-sama kita mendengarkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang. Kemudian menjadi sebuah kota megah di bawah kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Setelah kehancuran Raja Abraha melakukan pengerusakan Ka'bah, kota Mekah semakin tidak aman. Kebiasaan masyarakat jahiliyah Arab pada waktu itu sungguh menyedihkan. Mereka percaya dengan tahayul, percaya dan menyembah berhala, berjudi, minum minuman arak, melakukan penipuan dan pencurian. Dan yang paling kejam, mereka malu mempunyai bayi perempuan, sehingga membunuh dan menguburnya dalam keadaan hidup-hidup. Di tengah keadaan jahiliyah saat itu, kota Mekah menjadi saksi atas kelahiran Khotamul Anbiya, artinya penutup segala para nabi. Lahir manusia mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ia lahir dari seorang wanita mulia bernama Siti Aminah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah. Pada saat itu diwarnai peristiwa-peristiwa luar biasa. 10 balkon istana runtuh, padamnya api-api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Ada apa? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mendengar cucunya lahir, Abdul Muthalib bergegas menuju rumah Aminah. Ia sangat merasa senang sekali dengan kehadiran cucunya. Jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabimu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad, artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil membawa kebahagiaan untuk keluarga Bani Hashim, dan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan penuh sukacita. Kemudian Abdul Muthalib mencarikan seorang ibu susu Muhammad kecil. Seorang wanita dari keluarga Bani Sa'ad adalah Halimah As-Sa'diyah
ibu yang menyusui dan mengasuh Muhammad selama 2 tahun. Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan keluarganya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad membawa Muhammad kecil dengan penuh rasa syukur. Selama 2 tahun menyusui dan mengasuh Muhammad, kini tiba saatnya Muhammad dikembalikan lagi ke ibunya Aminah di kota Mekah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan, kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini Bu, mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih, Ibu. Begitulah Muhammad kecil kembali lagi ke tengah keluarga Bani Sa'ad di pedesaan. Ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan banyak teman. Karena kemuliaan akhlaknya, di akhir pengasuhan Halimah As-Sa'diyah saat berusia 4 tahun, terjadi peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Muhammad diculik seorang yang kemudian dibelah dadanya, dan orang itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Malaikat Jibril membelah dada Muhammad dan membersihkan jantungnya. Tujuan dari peristiwa ini adalah mempersiapkan diri Muhammad untuk mendapatkan pemeliharaan dan wahyu, agar manusia lebih mudah mengimani Rasulullah SAW dan membenarkan risalahnya. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad diajak ibunya untuk pergi berziarah ke makam ayahnya yang berada di Yasrib, Madinah. Mereka ditemani seorang budak bernama Ummu Aiman. Sesudah cukup lama tinggal di kota Yasrib, mereka bersiap pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan, Ibu Aminah sakit dan wafat di desa Abwa antara kota Mekah dan kota Madinah. Muhammad yatim piatu kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian, di usia 8 tahun, kakek yang amat dicintainya sakit dan meninggal dunia. Muhammad sangat sedih karena ditinggalkan orang-orang yang sangat ia cintai. Kemudian pengasuhan Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Memasuki usia ke-12 tahun, Muhammad diajak pamannya untuk berdagang di sebuah negeri yang bernama Syam. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Begitulah Buhairah menyampaikan perihal kenabian Nabi Muhammad. Melihat di dalam tubuh Muhammad terdapat tanda-tanda kenabian yang akan menjadi pemimpin umat manusia. Pendeta Buhairah berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga keponakan beliau yang bernama Muhammad, karena kedepannya terdapat banyak sekali menghadapi gangguan dan rintangan dalam dakwahnya. Selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal?
Terima kasih saudaraku. Kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku. Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya, Kemana ayahnya? ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar, Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. beruntung. Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, Hmm? seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta, dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Memasuki usia Muhammad yang ke-35 tahun, kota Mekah terjadi banjir besar sehingga Ka'bah terendam banjir. Kabilah-kabilah bergotong royong membangun Ka'bah hingga terjadi perselisihan tentang peletakan Hajar Aswad ke tempatnya. Tidak lama kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW menjadi orang pertama memasuki pintu Ka'bah. Nabi Muhammad menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Lalu meminta seluruh pemuka kabilah memegang ujung kain dan mengangkat bersama-sama. Sampai di sudut, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula, hingga terhindarlah perpecahan di antara kabilah di Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kezaliman, kemaksiatan terus terjadi, sehingga Nabi pun merasa sedih dan pergi untuk berdiam diri di sebuah tempat bernama Gua Hiro. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi dengan kuat hingga napasnya pun sesak. Bacalah, bacalah, sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya sampai 3 kali. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalimat suci telah terucap. Resmilah sudah dari Gua Hiro, Allah mengangkat seorang manusia, Nabi Muhammad SAW, yang saat itu berusia 40 tahun, sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menuju kebaikan, dari kesengsaraan menjadi keselamatan. Demikianlah anak-anak kisah Nabi Muhammad SAW.